Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mr. Musa. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Sebelum membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menuntun kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tuntun kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, pagi ini bacaan kita terambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Mister bacakan untuk kita semua ya. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang kami yang ditebahkan di atas suatu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota.
Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Demikian firman Tuhan. Nats ayat Mas hari ini yaitu dari Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 10, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengiringkan air laut teberau depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Ya, menurut anak-anak, perbuatan dosa yang tidak baik atau keji yang kalian tahu selama ini apa saja? Atau perbuatan dosa terburuk apa yang anak-anak pernah lakukan? Atau yang kalian pernah nonton di TV, di YouTube, tentang orang yang melakukan perbuatan yang jahat atau tidak baik. Seperti pencurian, terus apalagi pembunuhan, pencopetan. Silakan dijawab. Yang pernah kalian lakukan, yang pernah kalian nonton di TV atau YouTube. Berbohong, apalagi? Silakan kalian jawab. Ya, kali ini kita dipertemukan dengan seorang perempuan Yeriko yang bernama Rahab. Setidaknya ia memiliki 2 kategori yang tidak masuk di dalam ajaran agama Yahudi, yaitu Rahab ini seorang perempuan kafir dan ia perempuan sundal. Jadi ketika anak-anak mendengar kata sundal, kita pasti terperangah. Kita pasti menilai Rahab ini perempuan yang tidak baik atau melakukan pekerjaan yang tidak terpuji. Tapi nyatanya ia melakukan pekerjaan tersebut. Rahab dikatakan kafir, maka dia bukan orang Israel. Selain orang Israel dinyatakan kafir.
Orang Israel itu menyembah Allah pencipta langit dan bumi, sementara Rahab tidak. Tapi Rahab mendengar banyak tentang perbuatan-perbuatan tangan Allah yang maha kuasa terhadap orang Israel ketika mereka mulai keluar dari Mesir. Salah satunya adalah terbelahnya Laut Merah dan orang Israel melewati dengan selamat dari pengejaran Firaun. Dan Firaun beserta tentaranya tewas. Ya, Rahab mengejutkan kita dengan satu pengakuan yang luar biasa, yaitu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Dan ia memohon agar bersumpah untuk keselamatan diri dan keluarganya ketika Yeriko akan dihancurkan, bahwa sampai ia meminta tanda khusus kepada pengintai tersebut. Rahab, perempuan sundal dan kafir, mengakui akan kemahakuasaan Allah Israel, menyebutkan beberapa bukti tentang penyertaan Allah terhadap orang Israel. Pengakuan akan kuasa dan nama Tuhan, bukankah seharusnya ia tidak boleh mengakui dan menyebutnya? Ya, tetapi nyatanya Rahab melakukan dua hal ini. Pertanyaannya, kok bisa ya Rahab mengakui Tuhan yang tidak dia kenal dan menyembah dan dia sembah dalam hidupnya? Ya, anak-anak, inilah yang menjadi sebuah renungan yang perlu kita renungkan sama-sama pada hari ini. Anak-anak, kita memperoleh satu pelajaran istimewa bahwa orang kafir yang tidak percaya pada Tuhan sekalipun, jikalau Tuhan memberikan iman karena anugerah Tuhan, maka orang akan beriman dan percaya kepada Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi seseorang untuk beriman kepada Tuhan yang benar. Sekalipun orang berusaha menekan agar tidak percaya, tapi buktinya banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus hari ini. Orang berusaha membakar Alkitab, menutup gereja, tapi sebaliknya banyak orang yang bukan Kristen yang percaya pada Kristus. Itu semua karena kemurahan Allah. Seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik seperti membunuh, mencuri, atau seperti perempuan ini, jika kasih karunia Allah telah sampai kepadanya, maka seorang pasti akan mengalami perubahan. Dia akan bertobat dari kesalahan dan dosa-dosanya. Perubahan awal harus bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Harus sungguh-sungguh bertobat dan percaya pada kuasa firman. Dia juga harus buat komitmen untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang lama, bersedia menjadi anak Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik sebagai orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini. Pesannya hari ini, yang pertama, pesan Tuhan firman Tuhan hari ini, yang pertama, pengakuan iman akan kemahakuasaan Tuhan datang dari kasih karunia Allah yang kita respon dengan iman. Yang kedua, jika sudah bertobat dan menjadi anak Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita sekalian. Anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Ini ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami ketekunan untuk belajar mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari. Kiranya kasih karunia Allah yang cukup terbuka bagi kami, tolong kami untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan dan melakukan apa yang Allah kehendaki, melakukan apa yang baik, yang benar, yang terpuji, yang mulia. Kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan,
dan memberkati banyak orang sesama kami yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sampai berjumpa dalam devosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.